Jika Bapak menetapkan jadikan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Saya kali Allah Akbar. kalau Bapak khianati amanah ini, maka saya menjadi orang pertama yang bersaksi. Saya mohon berkali-kali gandakan sisa berkata bertakwalah kepada akan berdoa siapa. Bagi sebagian orang awam, ucapan seperti itu mungkin terdengar mengagumkan. Mereka akan berkata, Masya Allah, hebat sekali keyakinannya. Ada yang merasa haru, ada yang berdecak kagum. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai tanda tingginya makam keimanan. Padahal, jika ditimbang dengan timbangan ilmu dan manhaj para salaf, sikap semacam itu justru patut dipertanyakan. Mohonan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama muslim, terutama yang hadir di sini termasuk Ustaz. Tolong lihat wajah kami Ustaz, pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustaz berada di surga, kami tidak kelihatan Ustaz, tolong cari kami Ustaz. Ajak kami masuk ke dalam surga, sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Subhanallah jamaah. Wallahi jamaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Antum bisa senang sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT. Dan doakan Ustaz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang Ustaz itu surga sudah di depan mata. Enggak, jemaah. Sama kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu. Dan perjuangan Ustadz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadang-kala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu, yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang Ustadz. Rasulullah SAW mengatakan, "Awwalu man tus'ar bihi nar yaumil qiyamah." Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, nggak pantas antum mengatakan itu kepada anak. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia pernah di sebuah majelis, dia lagi mau ngisi kajian, dia lihat banyak yang hadir. Lalu terjadi dialog di diri dia. Ada yang mengatakan kepada dia, kaifa inna jahaula'i wa halak. Gimana kiranya kalau semua yang kau dakwain semuanya masuk surga dan kau tidak masuk surga? Gimana nanti? Padahal kata Ibnul Jauzi, pernah datang di majelis ana 10.000 orang. Di antara ada yang menangis, ada yang masuk Islam, macam-macam orang tobat. Tapi gimana kiranya kalau mereka masuk surga dan kau masuk neraka? Maka Ibnul Jauzi cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi jemaah, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Antum husnudzon kepada anak, karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau kita mengikuti golongan yang selamat, ya kita ingin selamat. Kita masih belajar, tapi nggak pernah kita mengklaim diri kita ahli surga, nggak boleh. Kemarin sudah saya sampaikan, setaatnya orang, sehebat-hebatnya taat kepada Allah, kita nggak boleh mengatakan dia ahli surga. Maksiatnya orang muslim, nggak boleh kita mengatakan dia ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang apa, tentang akhir kehidupan dia. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal tergantung daripada akhirnya. Kita nggak tahu akhir kehidupan dia. Nggak boleh kita mengklaim ahli surga, nggak boleh. Tapi kita mengikuti jalan selamat wajib. Karena kita ingin selamat.
wajib. Tapi mengklaim ahli surga tidak ada, nggak boleh.